saya katakan teror demokrasi yang dihadirkan secara brutal, kemudian menghalalkan segala cara, memperlihatkan vestikalisasi penyimpangan penegakan hukum. Kami sudah siap kalau PDI Perjuangan mau menang, kita bisa merangkul semua partai. Tapi pasangan calon kami mengatakan kita butuh yang namanya partisipasi publik untuk melakukan pengawasan melalui demokrasi. Dari sejak awal klien kami sudah sengaja untuk dibunuh. Pasangan calon kami demokrasi yang serius, saya katakan teror demokrasi yang dihadirkan secara brutal, kemudian menghalalkan segala cara, memperlihatkan vestikalisasi penyimpangan penegakan hukum. Kami sudah siap kalau PDI Perjuangan mau menang, kita bisa merangkul semua partai. Tapi pasangan calon kami mengatakan kita butuh yang namanya partisipasi publik untuk melakukan pengawasan melalui demokrasi. Dari sejak awal klien kami sudah sengaja untuk dibunuh. Pasangan calon kami sengaja untuk dimatikan secara politik. Dicoba untuk yang hanya boleh main hanya 2 orang melalui pasangan partai politik. Sisanya dihadirkan salah satu pasangan calon independen sekedar untuk memecah suara dengan mengedepankan politik identitas yang sukunya sama dengan suku pasangan calon kami. Yang calon bupatinya Simbolon dihadirkan warga Simbolon, yang calon wakil bupatinya Sinaga dihadirkan Sinaga. Tidak sampai itu, kami juga melihat adanya kejahatan demokrasi yang berbalutkan pencucian uang, tindak pidana korupsi melalui modus money politics. Bayangkan pilkada di Kabupaten Samosir dengan memperlihatkan PAD-nya yang hanya sederhana dan sedikit. Ada pasangan calon yang berlomba-lomba mau menggelontor uang sampai ratusan miliar. Satu kepala lebih dari 1 juta. Mulai Desember tahun lalu diberikan 60.000 paket sembako, paket parsel. Bulan Mei diberikan paket sembako 60.000. Diberikan 120.000 masker. Mendekati hari H dilakukan pendataan yang harga satu KTP-nya 30.000. Setelah ketemu KTP dan orangnya dibayarkan lagi yang namanya tanda pengingat 300.000. Mau hari H dibagikan lagi yang namanya 500 sampai dengan 1 juta rupiah. Masif berlangsung di seluruh desa dan kelurahan dalam lingkup 9 kecamatan Kabupaten Samosir. Kemudian yang lebih hebatnya lagi, ketua tim sukses menerangkan kejadian biadab ini secara terang benderang. Saya tidak protes, tapi saya ingin menanyakan kepada seluruh aparat penegak hukum, Pak Polisi, Bawaslu-nya, ya, tolong tanyakan KPK juga dan PPATK. Berasal dari mana uang sebanyak itu? Pasangan calon nomor 2 si pemberi uang, Pandiko ini hanya tenaga harian lepas yang gajinya nggak sampai 5 juta. Apa uang dari bapaknya? Apa bapaknya yang mantan ya kepala balai di PUPR atau mantan sekretaris Dirjen yang uangnya bisa ratusan miliar? Berapa rekening tabungan bapaknya? Kalau bukan begitu, PPATK tolong cek rekening uang ini dari mana? Apa dari pengijon proyek yang tak kalah pasangan calon nomor 2 ini menang? Proyeknya dibagikan atau ada aroma 6 triliun Kabupaten Samosir dan sekian triliun ini akan dihisap melalui pengijon itu. Kemudian, ya ingin saya tanyakan lagi, apa kepentingannya ya sehingga harus digelontorkan dana sebanyak itu? Oh kan cuma 1 juta. Bapak bisa bayangkan satu kakak isi 9 orang sudah 9 juta. Pilih mana? Pilih Parapigin atau pilih motor Honda? Ini yang saya katakan kejadian ini begitu tragis. Bagaimana komersialisasi demokrasi, bagaimana pemegang kapital bisa menentukan pasangan calon yang akan dihadirkan di setiap daerah. Pembelaan ini, perjuangan kami ini bukan hanya untuk membela seorang Rapidin atau membela calon yang diusung oleh PDI Perjuangan. Perjuangannya perjuangan rakyat. Kami tidak ingin pemegang kapital secara sewenang-wenang dan brutal menentukan pasangan calon yang tidak layak dipaksa untuk hadir dengan mengatasnamakan sejumlah uang ya dan sejumlah pemegang kapital yang ada di belakang untuk mengeruk potensi sumber daya alam, potensi-potensi yang hadir di Kabupaten Samosir. Maka dari itu kami mohon betul teman-teman di kepolisian, Mabes Polri, tolong turunkan yang namanya Propam Mabes, Pak Irwasumnya hadir, Pak Kompolnas juga hadir,
Kemudian kami juga minta Kepala PPATK untuk memeriksa. Kami minta betul yang namanya teman-teman dari KPK untuk bisa hadir ke sini, karena ini adalah contoh konkret bagaimana politik liberalisasi kapital bisa menentukan demokrasi yang ada di suatu wilayah. Tolong dicek dengan sangat sederhana. Banyak nama-nama yang sudah saya sebutkan tadi, ditanyakan asal uangmu dari mana, kenapa kamu punya uang sebanyak itu, diberikan untuk apa. Dan ini semua akan terjawab dengan sangat sederhana. Bang, laporan ini sudah sampai ke Bawaslu, kemudian sudah dari bahwasanya sudah ada melengkapi materi secara formil. Itu seperti apa laporan yang mungkin? Pada hari ini tim sukses melalui ketua tim telah menginstruksikan kepada tim hukum, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat DPP PDI Perjuangan mengajukan permohonan pendiskualifikasian pasangan calon Pandiko sebagai pasangan calon yang ada di pemilu atau pilkada di Kabupaten Samosir. Jadi kami tidak ingin hasilnya dibatalkan. Dari jauh-jauh hari ingin kita katakan, tolong KPU Bawaslu tunda dulu hasilnya. Ada proses pilkada yang bermasalah. Selesaikan proses dan masalah ini dulu, ya. Kami tidak mau terjebak pada ranah politik tidak siap menang, tidak siap kalah. Apabila prosesnya ternyata terbukti yang bersangkutan bersalah, segera diproses hukum. Kalau administrasi pemilu, segera didiskualifikasikan sebagai pasangan calon, ya, sehingga jangan sampai nanti ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih akan menimbulkan kegaduhan baru di tengah masyarakat. Berikutnya kami juga berharap semua aparat penegak hukum mulai saat ini bekerja untuk mencermati proses-proses penyimpangan, baik itu perilaku kriminal dalam bentuk korupsi maupun pencucian uang dan praktek-praktek penyimpangan yang melawan hukum yang saya katakan tadi. Teman-teman, jika saja pernyataan dari tim dari PDIP tadi mengandung kebenaran dan benar adanya, di mana salah satu tim, salah satu paslon sudah secara masif memberikan uang atau dalam bahasa Batak kami disebut togu-toguro kepada calon pemilih dengan besaran yang tidak kecil, 1 juta per orang. Artinya jika dalam satu keluarga itu ada 5 pemilih maka 5 juta, 10 juta. Saya pikir kita sudah harus berduka, harus berbendera, menurunkan bendera setengah tiang untuk ini. Saya tidak akan mengklaim bahwasanya saya setuju dengan pendapat dari tim PDP itu. Tetapi saya pikir setelah berjalan-jalan ke sana minggu lalu, tepat seminggu setelah perhitungan cepat diselesaikan, saya mendengar memang selentingan-selentingan itu bahwasanya salah satu tim paslon yang diduga oleh PDP tadi memang memberikan uang kepada calon pemilih dengan besaran sekitar 1 juta rupiah juga. Sudah disebutkan juga bahwasanya salah satu paslon itu mengeluarkan sampai 100 miliar. Setelah itu saya dengar, saya pikir bahwasanya memang daerah itu tidak akan maju lagi. Karena bagaimanapun segala proyek yang akan datang ke sana akan mengalami pemotongan. Tidak ada makan siang yang gratis. Jadi dalam hal ini saya sangat sepakat. Saya sangat mendukung betul apa yang dilakukan oleh tim itu. Barangkali itu adalah kesempatan bagi kita. Dan saya pikir ini adalah kesempatan bagi kita untuk menyuarakan ini juga. Bahwasanya memang semakin kemari, semakin kesini demokrasi kita sepertinya semakin oligarkis. Saya katakan semakin oligarkis karena ada kecenderungan semakin kesini kapital yang menguasainya. Tidak lagi kompetensi, kapital. Jadi tirani sepertinya terawat di dalam demokrasi sekarang, apalagi dengan adanya kotak kosong. Saya pikir ke depan jika kotak kosong ini dipelihara, maka sama saja kapital akan tetap membeli suara rakyat. Saya tidak murni menyalahkan rakyatnya yang menerima. Saya pikir menerima uang 1 juta itu saya tidak membenarkan, tapi itu saya pikir bisa dibenarkan. Bahwasanya di tengah masyarakat yang miskin,
Di tengah pembangunan yang tidak pernah langsung menyentuh kepada rakyat, tiba-tiba datang 1 juta rupiah, siapa yang menolak? Ini menjadi pendidikan politik bagi kita. Karena itu saya sangat setuju jika KPK atau KPU atau siapapun mengusut ini secara serius. Bila perlu memang melakukan investigasi besar-besaran. Saya tidak sedang mendukung para penggugat. Saya sedang mendukung bahwasannya di dalam politik yang semakin kesini ada kekacauan. Di tempat saya ada kotak kosong. Apakah itu karena prestasi? Bisa saja. Risma hari ini sempat hampir melawan kotak kosong. Itu karena prestasi beliau. Tapi di tempat kami memang berprestasi. Tetapi jika berprestasi, apakah kemudian suara yang melawan, petahana melawan kotak kosong dengan perolehan suara yang tidak sampai 55%, hanya melawan kotak kosong dapat disebutkan sebagai sebuah prestasi? Atau apakah ini adalah bentuk lain dari otoritarianisme? Saya pikir memang harus kita perbaiki sistem politik supaya tidak ke depan kotak kosong ada lagi. Kotak kosong bagaimanapun adalah saya pikir bentuk lain dari yang Van Diko lakukan jika itu benar dilakukannya. Saya saat ini sedang berbicara tentang politik tidak sebagai pendidikan, tidak dengan agama. Dalam politik saya tahu memang hal-hal kotor seperti dibenarkan. Tetapi sampai kapan kita membenarkan hal kotor? Apakah kita selalu membenarkan bahwasanya politisi itu adalah seperti yang dikatakan oleh Nikita Khrushchev dari Uni Soviet? Politisi adalah mereka yang menjanjikan membangun jembatan tanpa ada sungai. Jika dan hanya jika apa yang dikatakan oleh, apa yang dituduhkan oleh tim PDIP di Samosir adalah benar, saya pikir memang kita harus menurunkan bendera setengah tiang terhadap politik kita. Mengapa sampai sebegitunya? Tetapi ingat, satu lagi, Samosir masih lebih bagus. Ada 3 tim. Di beberapa tempat, di Gunung Sitoli, di Siantar, di Humbang Hasundutan, hanya 1 tim. 1 tim melawan kotak kosong hari ini, maka jika ini dibenarkan terus-menerus, beberapa tahun ke depan saya pikir semua kapital uang akan mengatur negara ini. Barangkali ini adalah momen bagi kita untuk memperbaikinya. Semoga.